Kalau saya tanya, bisa nggak sih satu orang anak mengubah dunia? Mungkin kedengarannya mustahil ya, tapi hari ini kita bakal lihat bukti nyata kalau itu bukan cuma mungkin, tapi sering banget terjadi. Yuk, kita mulai. Pertanyaannya kan gini, masa sih anak kecil bisa mengubah dunia? Gampang banget kan kita jawab, ya nggak mungkin lah. Mereka kan belum punya kuasa, belum punya pengalaman, apalagi pengaruh. Tapi gimana kalau sejarah justru bilang sebaliknya? Faktanya justru begini, sejarah itu penuh sama momen-momen di mana yang paling peka sama masalah itu ya anak-anak muda. Justru pas dunia lagi butuh-butuhnya perubahan, merekalah yang seringkali maju paling depan. Oke, sekarang kita akan lihat gimana beberapa anak muda yang luar biasa ini mereka tuh nggak nunggu dewasa dulu buat bertindak. Dan mereka mulai perjalanannya di usia yang jujur mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba lihat be, Melati dan Isabel Wilson, mereka mulai di umur 12 dan 10 tahun. Malala Yousafzai, 11 tahun. Greta Thunberg, 15 tahun. Ini tuh bukan sekedar angka loh, ini bukti. Dan mereka semua punya satu kesamaan, mereka lihat ada masalah di sekitar mereka, dan mereka nggak mau diam aja. Nah, perjalanan kita mulai dari rumah sendiri nih, dari surga pariwisata Indonesia, Bali. Di sini ada dua kakak beradik yang memutuskan untuk melawan masalah besar yang mengancam keindahan rumah mereka sendiri. Masalahnya, sampah plastik. Di satu sisi, ya inilah Bali yang mereka kenal, yang mereka cintai. Surga tempat mereka tumbuh besar. Tapi di sisi lain, ini nih kenyataan pahit yang mereka lihat tiap hari. Dan pemandangan kontras inilah yang akhirnya bikin mereka mikir, wah, kita harus ngelakuin sesuatu. Bayangin ya, di umur 12 dan 10 tahun. Mereka tuh lagi belajar di sekolah soal pahlawan-pahlawan dunia kayak Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi. Tapi buat mereka, ini bukan cuma pelajaran sejarah biasa. Pelajaran itu justru berubah jadi satu pertanyaan pribadi yang mendesak banget. Terus, apa yang bisa kita lakuin di sini, di Bali? Dan jelas perjalanan mereka nggak gampang. Awalnya, banyak banget yang meremehkan. Anak kecil mau ngapain sih, gitu kan? Tapi karena terinspirasi sama Gandhi, mereka nekat ngambil langkah yang super ekstrim, mogok makan. Dan aksi inilah yang akhirnya berhasil narik perhatian gubernur dan mengubah semua permainan. Dan inilah hasilnya. Setelah perjuangan panjang, 6 tahun loh, nggak sebentar, Bali akhirnya secara resmi melarang plastik sekali pakai. Ini bukti nyata banget kan? Tekad dua anak kecil bisa mengubah kebijakan satu pulau penuh. Oke, dari perjuangan untuk lingkungan, sekarang kita geser ke perjuangan untuk hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu pendidikan. Dan ini adalah kisahnya Malala Yousafzai dari Pakistan. Dengan nama samaran Gul Malakai, seorang anak perempuan umur 11 tahun bernama Malala melakukan sesuatu yang sangat berbahaya di masanya. Dia menulis. Lewat tulisan, dia mendokumentasikan kenyataan pahit hidup di bawah rezim Taliban. Bayangin, murid di kelasnya dari 27 orang, tiba-tiba tinggal 11. Setiap kata yang dia tulis itu adalah bentuk perlawanan. Di blognya dia nulis gini, "Aku takut pergi ke sekolah karena Taliban melarang semua anak-anak perempuan pergi ke sekolah. Ini bukan rasa takut yang biasa loh ya, ini ancaman nyata yang dia hadapi setiap pagi. Hanya karena dia pengen belajar, pengen pegang buku." Dia lanjut lagi nulis, "Ketika pulang aku melihat bangunan itu seolah aku tidak akan bisa kembali ke sini lagi." Coba kita bayangin perasaan itu. Buat Malala, kehilangan sekolah itu artinya ya kehilangan segalanya. Dan dari situlah, semuanya dimulai. Tulisan seorang anak umur 11 tahun di sebuah blog jadi kayak percikan api kecil yang nyebar ke seluruh dunia. Suaranya yang tadinya cuma bisikan di tengah ketakutan, sekarang jadi suara lantang yang menuntut hak pendidikan untuk semua anak. Nah, sekarang kita sampai ke kisah terakhir. Ini cerita tentang gimana seorang anak perempuan yang awalnya cuma duduk sendirian di depan gedung parlemen bisa menggerakkan jutaan orang di seluruh dunia. Yap, ini kisahnya Greta Thunberg. Coba deh, perhatikan transformasi ini. Di foto kiri, cuma ada seorang anak perempuan sendirian bawa papan protes. Lihat foto kanan, lautan manusia. Dan yang paling bikin merinding, jarak waktu antara dua foto ini cuma 1 tahun. Waktu dia berdiri di panggung PBB, suaranya itu sampai bergetar karena marah. Dia di situ bukan sebagai anak kecil, tapi sebagai suara satu generasi. Dia bilang, "Anda semua telah mencuri impian dan masa kecil saya dengan omong kosong." Sambil menatap langsung para pemimpin dunia, dia menuduh mereka. Kita ini ada di ambang kepunahan massal, dan yang kalian bicarakan cuma uang dan dongeng soal pertumbuhan ekonomi? Beraninya Anda. Ini bukan lagi permintaan tolong loh, ini konfrontasi. Dan pidatonya ditutup dengan sebuah peringatan, sebuah ultimatum bisa dibilang. Mata seluruh generasi masa depan terpaku pada Anda, dan jika Anda memilih untuk gagal, kami
tidak akan pernah memaafkan Anda. Oke, jadi setelah dengar 3 kisah yang luar biasa tadi, kira-kira apa sih benang merahnya? Apa yang bisa kita pelajari? Coba yuk kita lihat polanya bareng-bareng. Polanya sebetulnya simpel banget. Melati dan Isabel lihat sampah, mereka bikin gerakan. Malala nggak boleh sekolah, dia bikin blog. Greta lihat para pemimpin lamban bertindak, dia mulai aksi mogok. Intinya, mereka semua mengubah apa yang mereka lihat menjadi aksi nyata. Dan inilah intinya. Ini semua bukan soal umur, bukan soal punya uang atau enggak. Ini tentang keberanian buat benar-benar melihat masalah yang ada di depan mata kita, dan kemauan buat melakukan sesuatu, apapun itu, sebagai langkah pertama. Kisah-kisah mereka ini akhirnya membawa kita kembali ke satu pertanyaan penting buat diri kita sendiri. Pertanyaannya, perubahan apa yang akan kamu buat? Masalah apa sih yang kamu lihat setiap hari? Dan apa langkah pertama, sekecil apapun itu, yang bisa kamu ambil hari ini? Saya mau tutup paparan kali ini dengan kata-kata dari Melati dan Isabel yang menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Kata mereka, kami, anak-anak mungkin hanya 25% populasi dunia, tetapi kami adalah 100% masa depan. Terima kasih sudah menyimak.